Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Mufidah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas buku Bupena 3A subtema 4 pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.4. Mata pelajaran yang kedua, SBDP dengan KD 3.4. Mata pelajaran yang ketiga, Matematika dengan KD 3.3. Mata pelajaran yang keempat, PPKN dengan KD 3.4. Selanjutnya, silahkan kalian buka bukunya pada halaman 77. Di situ ada sebuah teks tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ibu minta kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu sebelum kita membahas soal yang ada pada halaman 78. Sudah? Nomor 1. Apa saja cara tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, umbi, spora, dan lain-lain. 2. Perhatikan gambar berikut. Buatlah laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan pada gambar. Tuliskan pula tumbuhan lainnya yang berkembang biak dengan cara yang sama. Biji jeruk jika ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan terus tumbuh menjadi pohon jeruk dewasa. Kemudian pohon jeruk akan berbunga dan berbuah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yaitu jeruk, mangga, apel, semangka, pepaya, cabai, dan lain-lain. Selanjutnya pada halaman 78 dan 79 tentang karya seni mozaik. Silakan kalian baca teksnya terlebih dahulu, kemudian garis bawahi kalimat yang Ibu minta. 1. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan untuk membuat karya seni mozaik ada dua. Yang pertama bahan alam, yaitu biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, daun, batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Yang kedua, bahan buatan seperti kertas, kaca, keramik, marmer, dan kain perca. Selanjutnya dibuka bukunya pada halaman 80 tentang pembagian bilangan. Ada dua cara pembagian bilangan. Yang pertama, cara pengurangan berulang. Yang kedua, cara bersusun ke bawah. Pembagian dengan cara pengurangan berulang, contohnya, ada 12 batang bunga mawar. Bunga tersebut akan diletakkan dalam dua vas sama banyak.
berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Penyelesaiannya 12 dibagi 2. 12 batang bunga mawar dibagi 2 vas, ya. 12 kita kurangi 2 secara berulang hingga habis. Setelah itu kita akan hitung berapa kali pengurangan. Ada berapa pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini terdapat 6 pengurangan berulang. Jadi 12 dibagi 2 yaitu 6. Atau bisa dilihat di dalam gambar. Ada 2 buah vas bunga dan kita akan meletakkan 12 batang bunga mawar ke dalam 2 vas bunga ini yang berisi sama banyak. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua 12-nya udah ditaruh ke dalam 2 vas dan sekarang kalian bisa lihat masing-masing vas terdapat berapa bunga? Ya, benar, ada 6 bunga. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Pintar semuanya. Selanjutnya pembagian dengan cara bersusun. Oke anak-anakku semuanya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Bagaimana caranya? Dilihat ini ada contoh yang pertama, 64 dibagi dengan 4. Ya, ini bacanya 64 dibagi 4. Jadi yang lebih besar yang di dalam kurung. Nah, selanjutnya cara yang pertama 6. 6 dibagi dengan 4, hasilnya dapat 1. Ya. 1 dikali 4, 4. Kita kurangin sekarang. 6 dikurang 4, hasilnya 2. Ya. 2 nggak bisa dibagi 4. Karena 2 lebih kecil dari 4. Maka kita turunin angka yang belum terpakai. Angka 4 kita turunin di sini. Jadi 24. 24 dibagi 4 berapa hasilnya? 6. Pintar. 6 dikali 4 hasilnya 24. Sekarang kita kurangin lagi. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Jadi 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya yang ini di atas 16. Paham? Kita contoh kedua. 42 dibagi 3. Bareng-bareng ya kita hitung ya. 4 dibagi 3 dapat berapa? 1. 1 dikali 3, 3. Sekarang kita kurangin. 4 dikurangi 3, 1. 1 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Jadi kita turunin angka 2-nya. 2. Jadi 12. 12 dibagi 3 dapat berapa anak-anak? Dapat 4. Pintar. 4 dikali 3 hasilnya 12. Sekarang kita kurangin. 12 dikurangi 12, 0. Jadi 42 dibagi 3 sama dengan 14 nih hasilnya. Oke. Contoh ketiga. 75 dibagi 5. 7
dibagi 5 dapat berapa? 1. Pinter. 1 dikali 5, 5. Sekarang kita turunin. Kita kurangin. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. 2 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa. Maka turunin angka setelahnya, yaitu angka 5. 25 dibagi 5 berapa anak-anak? 5. Pinter. 5 dikali 5 hasilnya 25. Maka 25 dikurangi 25 hasilnya 0. Jadi 75 dibagi 5 hasilnya berapa? 15. Paham anak-anakku? Oke anak-anakku semua, selanjutnya Ibu akan memberikan cara lain. Ini tidak ada di buku, Ibu hanya memberikan cara lain yang menurut Ibu ini lebih mudah, tapi nanti terserah kalian mau menggunakan cara yang bagaimana ya. 64 dibagi dengan 4. Gimana caranya? Saya tetap sama. Kita mulai dari angka 6, dari angka depan ya. 6 dibagi 4 hasilnya 1. Kita tulis di sini 1. Berapa sisanya? Sisanya 2 ditaruh di atas sini. Maka sekarang 24. 24 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 6. Maka 64 dibagi 4 hasilnya 16. Kita beri contoh lainnya ya. Misalnya 52 dibagi 4. Kita hitung sama-sama ya. 5 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 1. Tulis sini. Sisanya berapa? Sisanya 1. Maka sekarang 1 sama 2 jadi 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Maka 52 dibagi 4 hasilnya 13. Atau Ibu kasih contoh lain. 95 dibagi 5. Berapa hasilnya? Kita hitung sama-sama ya. 9 dibagi 5 dapat 1. Sisanya berapa? Sisanya 4, taruh di atas. 45 sekarang. 45 dibagi 5 berapa? Dapat 9. Maka 95 dibagi 5 hasilnya 19. Ya, cukup sekian penjelasan cara lain dari Ibu. Nanti terserah kalian mau pakai cara yang sebelumnya yang pertama atau cara yang ini, itu bebas. Ya, anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan pada ayo berlatih di halaman 81. 1A. Ayah memetik 18 buah mangga. Mangga-mangga tersebut dipetik dari 2 pohon masing-masing sama banyak. Berapa mangga yang ayah petik dari setiap pohon? Penyelesaiannya 18 dibagi 2 karena diambilnya dari 2 pohon. Caranya 18 kita kurangi 2 hingga habis. Dan sekarang kita hitung ada berapa pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali pengurangan dengan bilangan 2 sampai habis. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9. Jadi ayah memetik dari 1 pohon 9 buah mangga. 1B. Seorang pedagang memiliki persediaan 24 buah semangka. Semangka tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 peti sama banyak. Berapa banyak semangka di setiap peti? Penyelesaiannya 24
24 dibagi 6 karena dimasukinnya ke dalam 6 peti. 24 kita kurangi 6 hingga habis. Dan sekarang kita hitung ada berapa pengurangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengurangan dengan bilangan 6 sampai habis. Jadi 24 dibagi 6 hasilnya 4. Jadi satu peti ada 4 buah semangka. Selanjutnya ayo berlatih di halaman 81 nomor 2. Ibu akan jelaskan pada 2A, B, dan C. Setelahnya silahkan kalian lihat pada gambar jawabannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Nomor 2A. 76 dibagi 2. 7 dibagi 2 dapat berapa? 3, pintar. 3 dikali 2 dapat 6. Sekarang kita kurangi. 7 dikurangi 6, 1. 1 bisa nggak dibagi 2? Enggak, maka turunin angka setelahnya yaitu angka 6. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 hasilnya 16 dikurang. Jadi 0. Sekarang kita ke 2B. 72 dibagi 6. 7 dibagi 6 dapat 1. 1 kali 6 6 dikurang 7 dikurangi 6 1. Turunin angka setelahnya 2. 12 dibagi 6 dapat berapa? 2. 2 dikali 6 12. Sekarang kita kurangi 12 dikurangi 12 0. Maka 72 dibagi 6 hasilnya 12. Sekarang yang C. 80 dibagi 5. 8 dibagi 5 dapat berapa? 1. 1 kali 5 5. Kita kurangin 8 dikurangi 5 3. 3 bisa nggak dibagi 5? Enggak, kita turunin angka setelahnya. Kita lanjutkan pada halaman 82. Di situ ada sebuah teks tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Silahkan kalian baca teksnya terlebih dahulu sebelum kita menjawab soal. Sudah? Nomor 1. Bagaimana cara pohon mangga berkembang biak? Pohon mangga berkembang biak dengan biji. 2. Apa yang terjadi setelah biji ditanam? Akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. 3. Tuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat dalam teks di atas. Biji kacang hijau jika ditanam akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun, kemudian menjadi tumbuhan muda dan tumbuhan dewasa. 4. Lengkapilah pernyataan berikut menggunakan kosakata yang tepat. A. Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan biji. B. Setelah biji ditanam akan tumbuh kecambah. C. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. D. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. E. Dalam buah
cabai, jeruk, semangka, mentimun, buah naga, dan melon. Kita lanjutkan. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu garis bawahi yang ibu minta. Pertama, manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. 3. Contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan permainan kelompok seperti gobak sodor, bakiak, lompat bambu. Selanjutnya, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Melakukan kegiatan menanam pohon. Yang keempat, manfaat melakukan kerjasama. Pertama, memperkuat persahabatan, dan yang kedua dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Selanjutnya kita ke halaman 84. Ayo berlatih. Nomor 1, amatilah gambar berikut dengan cermat. Ada sebuah gambar anak-anak sedang berlomba bakiak. Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, sekolah Dedi mengadakan perlombaan. Salah satunya adalah lomba balap bakiak. Kelompok kelas 3 diwakili oleh Dedi, Jonas, dan Made. Apakah lomba bakiak memerlukan kerjasama? Jelaskan jawabanmu. Iya, karena lomba bakiak dilakukan secara berkelompok, jadi memerlukan kerjasama yang baik. Coba kalian bayangkan kalau misalnya lomba bakiak tapi semuanya egois. Yang satu kaki kanan yang maju, temennya kaki kiri yang maju. Kira-kira jatuh atau enggak? Jatuh ya anak-anak, makanya bakiak itu membutuhkan kerjasama. 2. Tuliskan 3 contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama ketika melakukan permainan itu? Ada contoh misalnya bakiak, gobak sodor, dan bentengan. Jika tidak bekerja sama, akan terjadi perselisihan dan akan kalah. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pembahasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.